Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat ya? Oke, hari ini kita akan memasuki materi pertemuan ketiga ya. Untuk pertemuan tiga ini ya, kita akan membahas tentang outline skripsi, panduan, dan sistematika penulisan skripsi. Kalian kan udah semester 7 ya, jadi sebentar lagi akan menyusun skripsi, maka kita akan bahas tentang outline yang bisa kalian ambil untuk membuat skripsi. Nah, untuk membuat skripsi juga harus sesuai panduan ya, jadi tidak bisa asal, nanti nilainya tidak optimal seperti itu. Sistematika penulisannya juga sudah ditentukan ya, ada di buku pedoman, nanti kalian download kalau misalnya akan mendaftar skripsi. Oke. Nah, ini skripsi ini bentuk karya ilmiah ya, yang ditulis seorang mahasiswa, yang ditulis oleh kalian, yang telah memenuhi persyaratan akademik secara keseluruhan. Selain itu pula, skripsi merupakan mata kuliah inti yang harus diikuti. Ya. Jadi untuk mencapai gelar program strata ya, strata 1 atau S1 ya kalian harus membuat sebuah skripsi. Kecuali kalian misalnya mengikuti PKM ya. Kalau kalian sudah mengikuti PKM, lulus timnas, itu otomatis jadi nilai skripsi kalian. Nah, tujuannya ini membentuk pola pikir mahasiswa untuk menjadi pribadi yang memiliki wawasan pengetahuan yang nyata ya. Jadi di sini kalian pasti ada penelitian ya, metode penelitian observasi seperti itu. Jadi nanti kalian tuangkan di skripsi ini. Lalu sekaligus untuk memberikan pemahaman terhadap mahasiswa agar dapat berpikir secara logis dan ilmiah dalam menguraikan, membahas, dan menganalisis suatu permasalahan. Lalu dituangkannya secara sistematis dan terstruktur, gitu ya. Jadi kalian mulai menganalisa yang menjadi tema skripsi kalian nanti, lalu kalian analisis, kalian berikan rancangannya ya, berikan masukan, seperti itu. Nah, ini untuk periode bimbingan skripsi di Nusa Mandiri ada 2 ya. Yang pertama Maret sampai dengan Agustus, yang kedua September sampai dengan Februari. Ada 2 gelombang di Nuri. Kalau kalian saat ini semester 7 ya di sini, berarti nanti semester 8 kalian ada di sini, Maret sampai dengan Agustus. Waktu itu cepat berlalu ya, jadi kalau bisa disiapkan juga dari sekarang karena kalian sudah semester 7. Jadi sudah ada rencana ancang-ancang ingin membuat skripsi tentang apa. Nah, ini outline-nya nih, ada 13 untuk teknik informatika ya, ada perancangan program sains, penelitian ilmiah, jaringan komputer, aplikasi startup, hingga perancangan sistem program bisnis. Ini bebas ya, bisa juga berkelompok, gitu. Bisa juga individu. Rata-rata sih mungkin kalau teknik ya mereka mengambil jaringan komputer ya, mungkin lebih senang kali ya tentang tema ini. Tapi ada juga yang mengambil tentang karsa cipta, membuat sebuah program ya, inovasi untuk sistem informasi. Gitu. Nah, ini untuk panduan skripsi ya.
saya share di My Elnusa, kalian bisa download. Dan juga selain panduan, saya share tentang handout ya, handout dari skripsi tersebut. Nah, ini beberapa materi tambahan dari saya tentang skripsi ya. Kalian kita bisa sharing di sini sama-sama. Yang pertama nih, persyaratan skripsi itu IPK kalian harus minimal 2 ya. Jadi saya rasa sih mungkin rata-rata nggak ada yang 2 ya, rata-rata mungkin 3 nih untuk kelas ini, kan pinter-pinter. Amin. Ya, seenggaknya walaupun di bawah 3, dia tidak di bawah 2 ya, gitu. Lalu tidak ada nilai D dan E pada KHS kalian, gitu. Jadi nggak boleh ada nilai D dan nilai E. Jadi minimal harus C. Kalau ada yang ingin di share dari sekarang aja, gitu ya. Jangan nanti saat mau skripsi, kalian terkendala ada nilai yang masih harus di-share. Lalu di sini yang berikutnya mempunyai satu sertifikat ya, minimal 1 kompetensi BNSP. Nah, untuk TI ini tentang network administrator media. Biasanya Nuri mengadakan pelatihan yang mendapatkan sertifikasi kompetensi ini. Jadi kalian daftar aja kalau yang belum ada sertifikat tersebut ya. Atau bisa juga kalau misalnya kalian ada sertifikat dari vendor boleh ya. Tapi dilihat dia harus berlaku 3 tahun dari tanggal sertifikat. Misalnya kalian baru mengikuti dari vendor itu tahun kemarin 2020, itu masih bisa. Tapi kalau misalnya kalian akan mengikuti skripsi di tahun 2022 ya. Lalu untuk tanggal sertifikatnya itu udah lebih dari 3 tahun, itu nggak bisa ya. Jadi harus minimal 3 tahun. Nah, ini yang tadi kita bahas periode skripsi ada 2, periode 1 Maret Agustus, periode 2 September sampai dengan Februari. Nah, untuk skripsi itu nanti kalian pasti ada abstraksi ya. Abstraksi itu untuk mengetahui secara ringkas isi dari laporan skripsi kalian. Nah, untuk abstraksi ini ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ya, masing-masing dalam 1 halaman. Kalau misalnya bahasa Indonesia, seperti biasa, teknik tulisannya, kalau bahasa Inggris biasa di italik semuanya ya. Lalu isi teks abstrak menggunakan jarak baris ini 1 spasi ya. Jadi single. Kalau misalnya isi skripsinya itu double. Kalau abstraksi khusus itu single. Nah, abstraksi juga nggak boleh pendek, nggak boleh terlalu pendek, nggak boleh terlalu panjang juga ya. Jadi minimal 150 kata, maksimal 250 kata gitu. Kalian nanti di blok aja, dihitung ya, kan bisa tuh komputer menghitung kata gitu. Jadi nggak boleh lebih dari 250 dan tidak boleh kurang dari 150 ya. Isinya apa aja? Isinya mencakup permasalahan penelitian, tujuannya, terus metode yang kamu usulkan sehingga hasil yang kalian peroleh dari skripsi kalian, gitu ya. Jadi harus mencakup 4 ini untuk abstraksi. Nah, ini untuk teknik penulisannya, skripsi kalian nanti di sini margin ya, margin sebelah kiri 4, atas 2,5, kiri 2,5, kanan 2,5, bawah 2,5 seperti itu. Penomoran bab, nah ini
Romawi ya, seperti itu. Size-nya kalian bisa lihat di panduan ya, untuk size-nya itu 14 dan yang lainnya itu 12 standar. Nah ini line spacing-nya double ya, 2. Untuk penulisannya, teknik penulisannya itu tidak boleh lama-lama menjorok ke dalam ya, jadi seperti ini. Misalnya ada subbab 2.1, lalu ada subbab lagi 2.1.1. Ini di bawahnya aja langsung, jangan kalian menjorok ke dalam, seperti itu ya. Jadi langsung di bawahnya dari subbab tersebut. Lalu ini penjelasannya misalnya, nah untuk penomoran seperti ini. Jika sudah 1, 2, nah ini ada penjelasannya lagi di poin 2 ini A, B ya. Nah ada penjelasan lagi di poin B ini, balik lagi ke 1 tapi tanda kurung bukan titik ya. Seperti itu selanjutnya. Oke. Nah ini contoh yang salah nih. Contoh yang salah, jadi misalnya 2.1 landasan teori, 2.1.1-nya menjorok ke dalam. Nah, ini lama-lama dia menjorok ke dalam terus, ini salah ya. Jadi ikutin yang ini. Tetap dalam margin batas kiri 4 cm ya. Jadi tetap rapi. Seperti itu. Ini tidak boleh ya seperti ini. Nah, ini contoh yang benar penomoran halaman. Untuk yang ada babnya, penomoran halamannya itu ada di bawah, ya tengah. Tapi kalau sudah masuk ke subbab lagi ya, yang tidak ada penulisan babnya di atas, halamannya menjadi pojok kanan atas. Gitu. Kalian pakai break aja di sini untuk membuat tampilan seperti ini ya. Ini contoh penomoran tabel dan juga gambar. Untuk tiap tabel dan gambar harus ada sumbernya ya, kalian sertakan. Sumbernya dari mana nih? Apakah dari buku, apakah dari tempat riset, seperti itu ya. Nah, tabel juga harus diajar dengan kalimat di atasnya. Jadi nggak boleh tabelnya itu ada di sini nih menjorok ke dalam gitu. Jangan ya. Jadi benar-benar sesuai dengan margin. Ada judul tabelnya di atasnya ya. Nah, untuk font size table ini minimal 8 ya, jangan terlalu kecil misalnya di bawah 8 jangan. Dan jaraknya itu 1 aja. Gitu ya. Untuk penulisan judul tabel itu di atas dari tabel tersebut. Tabel keberapa misalnya tabel ini ada di bab 4. Berarti di sini tabel 4 ya, karena ada di bab 4. Lalu ini tabel yang keberapa? Misalnya tabel yang pertama berarti 4.1. Tapi karena ini contoh misalnya tabel yang keempat di bab 4 berarti 4.4 seperti itu. Sumbernya ini misalnya dari tempat riset. Sumbernya ada di bawah ya. Untuk gambar terbalik. Untuk judul gambarnya ada di bawah, tengah ya. Kalau tabel di atas, kalau gambar di bawah. Gambarnya juga harus punya sumber. Sumbernya misalnya dari kutipan, dari daftar referensi. Berarti kalian berikan citasi tersebut ya. Ini menggunakan style IEE. Ya, itu. Jadi saat diklik satu ini nanti akan ada keterangan di daftar pustaka. Satu itu penulisnya siapa, seperti itu ya. Jadi beda ya teknik penulisan tabel dan gambar. Tabel di atas judulnya, gambar di bawah. Ini disesuaikan juga. Gambarnya misalnya ada di bab 2, berarti gambar 2. Lalu gambar yang keberapa nih? Gambar yang pertama berarti 2.1, seperti itu, dan seterusnya. Nah, teknik pengutipan yang tadinya apa ya, apa style, ganti nanti menjadi IEE ya. Ini
Setiap nomor ada kutipan harus diberi tanda kurung kotak. Jadi seperti yang tadi. Kita lihat, nah seperti ini nih. Ya, kita ngutip dari siapa nih? Nomor 1 siapa nih? Gitu, ya. Ini untuk contoh IEE. Harus pakai Mendeley ya, software Mendeley kamu install di laptop kalian. Nah, ini contoh ya, software Mendeley Desktop. Nah, kalau kalian misalnya citationnya tadi masih apa, ganti menjadi ini IEE. Kalau apa di sini kan American ya, seperti itu. Psychological Association. Kalau apa biasanya pengutipannya itu citasinya, nama penulisnya, koma, nanti halaman yang dikutip gitu ya. Kalau IEE cukup tadi dengan simbol nomor saja. Nah ini ya, di Word kalian setting stylenya IEE. Gitu. Jangan lupa. Nah, contohnya seperti ini. Kalian mengutip nih, bla 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 dari sebuah buku misalnya. Referensi yang pertama, berarti ini citasinya ada kurung 1 gitu ya. Nanti di daftar pustaka akan dijelaskan 1 itu dari buku siapa gitu ya. Lalu kalian mengutip lagi nih, ada dari sumber yang kedua, berarti seperti ini ya. Misalnya dari jurnal, nanti jurnalnya urutan nomor 2 kalian jelaskan jurnal apa, penulisnya siapa gitu ya. Lalu seperti ini juga sama. Misalnya di bab lain kalian mengkutip sama dengan penulis yang ada di referensi nomor 1, berarti ya ketik 1 lagi seperti itu ya. Jadi dia menjelaskan urutan dari referensi di daftar pustaka, nomor referensinya. Nah ini ya, tadi misalnya nomor 1 ini ya, nomor 2 dari jurnal misalnya, nomor 3 dari buku. Ya. Nah untuk jaraknya itu dari referensi ke satu ke lainnya itu 2 spasi ya. Tapi kalau misalnya jarak antara ini nih, antara masih dalam satu bagian itu 1 spasi seperti itu ya. Nah ini teknik pengutipannya di sini minimal 10 paper ya, diutamakan 5 tahun terakhir periode laporan. Saya kalian di 2022, berarti 5 tahun, berarti ya dikurangi aja ya 5 tahun dari 2022 itu berapa? 2017 minimal bukunya. Lalu referensi buku minimal 5 buku ya, sama 5 tahun terakhir juga. Nah, tingkat plagiarisme tidak boleh lebih dari 25% ya, dan 20% untuk artikel ilmiah. Ini kalian nanti cek skripsi kalian menggunakan software ya, plagiarisme.net. Nanti kalau lebih dari ini kalian harus ganti ya kutipannya. Jadi nggak boleh lebih dari 25% dan 20% untuk artikel ilmiah. Ini outline skripsi yang bisa kalian ambil ya. Rancangan program bisa individu ya. Di sini program studi SI, Sistem Informasi dan TI bisa ambil ya. Kalian baca yang khusus TI aja ya. Di sini individu, program saya individu ya. Penelitian ilmiah, jaringan komputer, aplikasi startup ya. Bla bla bla. Sampai perancangan sistem program bisnis, misalnya mau bikin web atau bikin program Java
boleh ya, tergantung minat kalian. Atau mau bikin tentang aplikasi startup boleh, jaringan komputer boleh. Hmm, Nah ini, kalau yang kelompok ini outline-nya ya, startup 3 sampai 5 orang, penelitian 2 sampai 3 orang, nah, pengabdian pada masyarakat 3 sampai 5 orang, teknologi 2 sampai 3 orang. Nah, ada yang misalnya karsa cipta 2 sampai 3 orang juga ya. Ini untuk yang kelompok. Boleh berbeda kelas atau kampus nih, tapi tidak boleh berbeda prodi. Jadi harus sama-sama teknologi informasi ya. Nggak boleh kalian gabung ke SI. Misalnya kalian punya teman di cabang Kramat atau di Jatiwaringin, boleh diajakin untuk berkelompok ya, tapi tidak boleh berbeda prodi. Nah ini untuk yang outline-nya perancangan program ya, berbasis desktop atau web ya, harus melakukan riset, lalu dia juga jika dilakukan lebih dari satu tempat ya, tinjauan perusahaan struktur organisasi bisa salah satu tempat riset aja, seperti itu. Ini untuk yang outline penelitian ilmiah, wajib melakukan riset. Untuk yang jaringan, wajib juga riset, harus punya jaringan di tempat riset itu, harus ada surat risetnya ya, nanti saat sidang. Jadi kalian misalnya membuat outline jaringan komputer, nah kalian mengajukan sebuah jaringan komputer, tapi di sana sudah harus memiliki jaringan ya. Jadi sistemnya itu kalian memperbaiki jaringan tersebut ya, atau istilahnya apa ya, membuat cakupan yang lebih luas mungkin ya. Nah ini skema jaringan berjalan harus di-capture dari software aplikasi khusus ya. Misalnya pakai Tracer, Boson, atau lainnya. Nah ini untuk rancangan sistem program bisnis, sama harus riset juga. Nah, jika program berbasiskan web programming untuk pengguna luar perusahaan internet, maka harus publikasikan secara online. Jadi harus di-hosting secara online ya. Tapi kalau misalnya kalian buat program untuk internal aja, ya, perusahaan itu berupa intranet, nggak perlu dipublikasikan. Untuk startup ya, 3 sampai 5 orang, seperti itu. Untuk startup ya harus membuat aplikasi ya. Ini coba. Dan mempresentasikan pitch deck pada saat sidang berlangsung. Ini bisa kelompok tadi ya. Untuk bimbingan itu karena masih pandemi dilakukan secara online, tapi kalau sudah normal ya, itu bisa offline seperti biasa. Kalian bimbingan di kampus minimal harus sebanyak 8 kali, nggak boleh kurang ya. Lebih boleh, kurang jangan. Nah, riset ini dokumen yang wajib ya dalam laporan skripsi apabila kalian melakukan riset atau PKL.
Untuk pengumpulan skripsi tipe kelompok ya, maka hanya satu aja yang dikumpulkan gitu ya, dalam bentuk soft file dan hardcover skripsi. Nah, kalian selain ngumpulin skripsi juga harus membuat artikel ilmiah, jurnal. Jadi dari skripsi kalian ya, buat dalam bentuk jurnal. Lalu kalian submit ke salah satu penerbit jurnal ya, boleh yang terakreditasi, boleh yang tidak. Nah, nanti kalau kalian berhasil disubmit ya, kalian screenshot, kalau misalnya ditolak juga nggak apa-apa, screenshot aja jawaban dari submit jurnal kalian gitu ya. Kalau di-publish lebih bagus gitu. Tapi kalau misalnya ditolak nggak apa-apa, yang penting kalian sudah mencoba untuk submit jurnal gitu. Nah, ini Haki ya. Nah, kalian bisa membuat Haki ya dari hasil skripsi kalian. Ini contoh judul lampiran. Ini untuk judul, logonya ini sudah ganti ya, UNM, Universitas. Logonya ganti UNM, lupa nih belum diganti. Nah, ini skripsi diajukan untuk lulusan program sarjana, nama kalian, NIM, lalu sini prodi dan UNM di sini ya. Tahun yang ditulis ini adalah tahun periode bimbingan kalian. Untuk lokasi semua cabang ditulis Jakarta saja ya. Meskipun kalian cabang Cengkareng, tulisnya Jakarta. Ini contoh lampiran kata pengantar. Ini juga harus diganti ya menjadi rektor, wakil rektor, seperti itu ya. Nanti ada di panduan. Ini format keaslian skripsi. Nanti kalian yang berupa kelompok ya. Jadi cukup satu aja dibuatnya, tanda tangan yang ketua kelompoknya, anggotanya tanda tangan di sini. Nah, kalau kalian individu, berarti ini nggak perlu ada, ini langsung tanda tangan. Ya. Ini untuk yang mengikuti PKM, ya, lalu sampai ke PIMNAS, itu tidak perlu membuat skripsi lagi. Itu sudah menjadi nilai skripsi. Nah, ini nggak boleh ada plagiat ya. Jadi skripsi itu nggak boleh sama persis dengan yang ada. Boleh ATM, amati, tiru, modifikasi, jadi nggak boleh sama persis. Kalau misalnya ketahuan, bisa dicabut gelarnya, ya, atau dipidana. Sayang banget kan? Nah, kalau ada yang ditemukan plagiat, ya, misalnya penguji merasa kok skripsi ini sama ya dengan yang kemarin diuji gitu ya. Nah, itu diselidiki, nanti ya mahasiswa yang bersangkutan otomatis dinyatakan gagal, lalu diberi nilai 0 ya. Kemudian nanti mahasiswa tersebut membuat surat pernyataan di atas materai. Nah, karena dia gagal, berarti dia harus mendaftar mahasiswa bimbingan lagi periode selanjutnya. Oke, itu untuk pembahasan sedikit ya tentang pedoman skripsi. Untuk handout-nya, kalian bisa download, bisa juga saya tampilkan di sini. Bentar ya.
Ini untuk handout skripsi. Ya, bisa kalian download nanti saat kalian sudah mendaftar sidang, mendaftar skripsi. Misalnya kalian mengambil tentang jaringan. Misalnya kalian mengambil dalam jaringan, nah ini untuk yang kalian siapkan ada lembar judul, lembar persembahan, pernyataan keaslian skripsi yang tadi ya, lalu pernyataan persetujuan publikasi karya ilmiah, nanti kalian lihat di buku pedoman untuk contoh-contoh lembar ini ya. Ada lembar panduan penggunaan hak cipta, kata pengantar tadi ya, abstraksi yang kita bahas tadi, daftar isi, simbol, gambar, tabel, dan lampiran. Lalu yang pertama ada pendahuluan, nah ini subbab-subbabnya nggak boleh di luar ini ya. Jadi subbab pertama ya latar belakang masalah, 1.2 maksud dan tujuan. Nggak boleh kalian membuat subbab sendiri ya. Misalnya di sini 1.4 kalian buat lagi 1.5 itu nggak boleh, nanti disalahkan oleh penguji ya. Untuk bab 1 pendahuluan ada 4 subbab. Yang pertama latar belakang, kedua maksud tujuan, yang ketiga metode penelitian, dan yang keempat di sini ruang lingkupnya. Lalu bab 2 ada landasan teori, ada 4 juga di sini, ada 4 subbab. Ya, ada tinjauan jurnal, konsep dasar, manajemen jaringan, dan konsep penunjang usulan. Bab 3 pokoknya ikutin seperti ini ya. Kalian riset berarti ada tinjauan perusahaannya, sejarah perusahaannya, minta struktur organisasinya juga, skema jaringan yang berjalan yang ada saat itu ya, gimana? Ya, seperti itu ya. Dibahas sampai alternatif pemecahan masalah. Nah, ini permasalahan yang kalian ambil, temanya apa di skripsi kalian. Nah, alternatifnya apa yang kalian ajukan. Untuk bab 4 ini rancangan jaringan usulan yang kalian buat ya. Topologinya, skema, keamanannya seperti apa, rancangan aplikasinya, gitu, sampai ke pengujian jaringan akhir. Jadi nanti ada tes ya, jaringan yang kalian buat itu berjalan atau tidak. Bab 5 penutup, kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan di sini menjawab dari ini ya, menjawab dari maksud dan tujuan gitu. Jadi kesimpulannya harus jawaban dari itu. Saran-sarannya ya kalian buat di subbab 5.2, nanti daftar pustakanya, jangan lupa pakai format IEE tadi ya. Daftar riwayat hidup, lembar bimbingan skripsi tadi ya, kalian harus minimal 8 kali. Surat keterangan riset wajib dilampirkan, lalu lampiran-lampiran lainnya. Nah, ini catatan kalian juga harus baca-baca ya. Untuk jaringan harus yang sudah memiliki jaringan gitu. Nah, harus ada surat risetnya ini, tanda tangan dan stempel basah dari perusahaan yang kalian riset gitu. Nah, ini tidak boleh jaringan LAN ya untuk perancangan jaringan ini, usulan kalian. Nah, ini kalian baca. Baca semuanya ya. Ini lebih detailnya penjelasan outline-nya. Bab 1, latar belakang ini kalian harus mengambil ya, mengacu dari penelitian terdahulu, salah satu jurnal atau proceeding atau poster yang dipublikasikan. Ambil latar belakang masalahnya. Gitu. Yang berkaitan dengan tema skripsi yang kalian buat ya. Cari ini artikelnya. Lalu maksud dan tujuannya
bla 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 misalnya ya, untuk maksudnya. Misalnya untuk merancang, mengusulkan, eee, penerapan jaringan yang lebih baik gitu ya, yang lebih aman. Pokoknya ini untuk maksud semuanya kalian jabarkan, untuk tujuan itu hanya satu, yaitu salah satu syarat program kelulusan S1 kalian gitu ya. Metodenya di sini yang bab 1-3 yang kita pelajari kemarin ada observasi, wawancara, studi pustaka ya. Kalian lakukan 3 ini, observasi tempat riset, wawancara ke narasumbernya, lalu studi pustaka ya tadi ya referensi-referensi. Biasanya ditemukan banyak di bab 2 ya, di landasan teori gitu. Analisa penelitian di sini kalian, buat seperti ini ya, ada analisa kebutuhannya, kalian analisis kebutuhan apa saja, lalu desainnya, testingnya ya, dan implementasi gitu. Ruang lingkup ini batasan dari sistem jaringan yang dianalisa maupun yang dirancang. Jadi kalian harus punya batasan, misalnya skripsi kalian hanya, tentang jaringan, apa namanya, eee, tadi kan nggak boleh LAN ya, misalnya WAN gitu ya, Wide Area Network, seperti itu. Tinjauan jurnal di sini di landasan teori harus ada ya, minimal 3 jurnal. Jadi kalian harus mengutip beberapa jurnal yang sudah ada sebelumnya, berkaitan dengan tema skripsi kalian gitu. Oh ini temanya hampir sama nih, tentang jaringan, pengembangan jaringan gitu. Masukin tuh, gitu ya. Konsep dasar jaringan di sini semua konsep ya, berhubungan jaringan berupa boleh dari buku, e-book atau lainnya. Ya seperti itu lagi ya. Ini harus diikuti. Konsep penunjang usulan, misalnya kalian bahas tentang topologi, IP address, lalu pengalamatan ini ya, IP, seperti itu. Analisa jaringan berjalan, ya ini. Tinjauan perusahaannya, sejarahnya dibahas seperti itu. Pokoknya ikuti subbab-subbab ini, baca apa yang perlu dijabarkan, apa yang perlu apa namanya, definisikan gitu. Bab 4 juga ya. Untuk jaringan usulan, mulai dari topologi jaringannya kalian jelaskan hingga ke manajemen jaringannya ya. Lalu ada pengujian jaringan gitu. Sampai ke pengujian jaringan akhir kalian bahas. Untuk penutup kesimpulan ya, yaitu membahas tentang jawaban dari permasalahan yang ada gitu ya. Untuk saran-sarannya boleh dilihat dari aspek manajerial, aspek sistem, atau penelitian ya selanjutnya. Seperti itu ya contohnya. Pokoknya kalian wajib download pedoman, wajib download handout, baca-baca, jangan males baca karena nanti apa namanya, berguna untuk kalian juga saat sidang. Jadi sedikit revisinya gitu ya. Oke, sampai situ materi kita. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa apa namanya, menanyakan nanti di Zoom ya, atau bisa di WAG, WhatsApp group, ataupun bisa japri boleh, misalnya ada yang kurang jelas terkait skripsi. Oke, sekian materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya.